Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Karnaya dengan NIM 12480300050. Saya berasal dari kelas Sosiologi 2B. Di sini saya akan membahas atau menganalisa dan memberikan tanggapan terhadap materi sejarah peradaban Islam yang ada di Nusantara ini atau di Indonesia ini. Jadi sebelum itu, bagaimana sih Islam bisa masuk ke Indonesia ini? Jadi kita simak saja videonya. Jadi terdapat beberapa teori yang berkembang tentang masuknya Islam ke Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah teori Gujarat yang didukung oleh sejarawan dan sarjana seperti J.P. Chnapel dan Snow Hurgroje. Mereka berpendapat bahwa sejarah masuknya Islam ke Nusantara didasarkan pada hubungan dagang antara Nusantara dan India, serta ditemukannya nisan Sultan Malikus Saleh di Samudra Pasai yang memiliki ciri khas Gujarat. Yang kedua ada teori Mekah yang didukung oleh Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka, Ahmad Masyur Syed Negara, dan lainnya. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Prof. Dr. Buya Hamka dalam seminar mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963 lebih mengacu pada fakta yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang. Pada tahun 674 Masehi ditemukan sebuah pemukiman di Barus serta bukti lainnya yang memperkuat masuknya Islam, yaitu Mahkamah Ligai. Komplek makam ini terletak di atas bukit dan terdiri dari sekitar 219 pasang nisan. Salah satu nisan bertuliskan Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah, yang menunjukkan bahwa makam ini hanya selisih 1 abad setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makam ini berada di wilayah Baros sekitar Tapanuli, sekitar 14 km dari kota Medan. Selanjutnya ada teori Persia yang didukung oleh Hussein Dajjani Diningrat dan Umar Abdul Hussein. Dasar dari teori ini adalah kesamaan tradisi perayaan Asyura dan kesamaan ajaran tasawuf yang dianut oleh Syekh Jenar dengan ajaran tasawuf dari Iran, seperti yang diajarkan oleh Halaj. Selanjutnya ada teori Cina yang didukung oleh Slamet Muljana dalam bukunya yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu sampai Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Ia berpendapat bahwa Sultan Demak adalah keturunan Cina dan menyatakan bahwa para wali Songo juga berasal dari keturunan Cina. Pendapat ini bertolak belakang dengan kronik Kelenteng Sampokong. Lalu ada jalur penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, dan wilayah lainnya memainkan peran penting dalam memperkenalkan Islam ke Nusantara. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Selanjutnya melalui jalur pernikahan atau perkawinan. Melalui perkawinan ini, ajaran Islam bisa diterima oleh masyarakat setempat yang kemudian mengadopsi agama tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya dari jalur politik, yaitu banyak kerajaan Nusantara yang menganut Islam sebagai agama resmi setelah adanya pengaruh dari penguasa Muslim. Penguasa yang telah memeluk Islam seringkali mengajak rakyatnya untuk mengikuti jejak mereka menjadikan Islam agama negara. Hal ini mempermudah proses Islamisasi di wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya dari jalur pendidikan, di sini pendidikan memberikan pemahaman mendalam tentang agama yang kemudian diadopsi oleh masyarakat. Selanjutnya ada dari jalur tasawuf, dengan pendekatan tasawuf yang lebih halus dan personal, membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat yang sudah terbiasa dengan budaya spiritual lokal. Selanjutnya ada dari jalur dakwah. Dakwah Islam ini dilakukan oleh para ulama dan para wali yang menyebarkan ajaran Islam dengan cara lembut dan damai. Yang selanjutnya yaitu ada faktor yang mendorong diterimanya Islam di Nusantara. Itu yang pertama, penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai. Yang selanjutnya juga penyebaran Islam ini disesuaikan dengan kondisi atau budaya lokal. Selanjutnya jatuhnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Selanjutnya syarat masuk Islam hanya membaca kalimat syahadat yang terbilang gampang. Terakhir, Islam sangat demokratis dan tidak mengenal kasta. Telah kita ketahui ya, Islam ini tidak mengenal istilah kasta.
tidak seperti agama Hindu ya. Di agama Hindu kan ada sistem kasta yang membeda-bedakan antar umat beragama tersebut. Jadi di Hindu ada kasta Sudra, Waisya, misalnya Brahma dan yang lainnya gitu ya. Jadi adanya perbedaan antar umat pemeluk agama Hindu tersebut, dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Ya mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan dari saya pribadi. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah memperhatikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.